Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Maulana dengan NIM 2204081 dan teman saya Adnan Muharif dengan NIM 2204061 akan mempresentasikan yaitu analisis aliran fluida dan beban yang diterima pada turbin hidrokinetik menggunakan ANSYS Workbench. Latar belakang. Energi hidrokinetik merupakan sumber energi terbarukan yang potensial dan dapat dikonversi menjadi energi listrik melalui turbin di sungai, kanal, atau arus laut. Kinerjanya dipengaruhi oleh aliran fluida dan gaya struktur. ANSYS Workbench digunakan untuk menganalisis aliran dan tekanan secara efisien dan akurat melalui simulasi komputer. Selanjutnya adalah rumusan masalah, yaitu adalah berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik aliran fluida di sekitar turbin hidrokinetik ketika dianalisis menggunakan simulasi CFD pada ANSYS Workbench. Yang poin kedua adalah berapa besar gaya dan beban yang diterima oleh bilah turbin akibat interaksi dengan aliran fluida. Poin selanjutnya adalah bagaimana distribusi tekanan dan kecepatan fluida di sekitar bilah turbin dalam berbagai kondisi aliran. Berikutnya ada manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama itu memberikan data dan informasi teknis mengenai perilaku aliran fluida dan gaya-gaya yang bekerja pada turbin hidrokinetik. Kemudian ada menjadi referensi dalam proses desain dan pengembangan turbin hidrokinetik yang efisien dan tahan terhadap beban. Poin berikutnya adalah meningkatkan pemanfaatan teknologi simulasi numerik sebagai alat bantu dalam penelitian dan rekayasa sistem energi terbarukan. Selanjutnya ada turbin hidrokinetik. Nah, turbin hidrokinetik ini adalah perangkat yang dirancang untuk menangkap energi dari aliran air tanpa perubahan ketinggian. Turbin jenis ini biasanya terdiri dari bilah atau blade, poros, shaft, dan sistem transmisi. Nah, berdasarkan arah aliran terhadap sumbu turbin hidrokinetik dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama ada turbin aksial, di mana aliran sejajar dengan sumbu putaran turbin. Yang kedua ada turbin radial atau cross flow, di mana aliran tegak lurus terhadap sumbu turbin. Berikut adalah model turbin yang dibuat. Nah, kinerja turbin ini dipengaruhi oleh bentuk bilah, kecepatan aliran, serta karakteristik fluida di sekitar bilah. Efisiensi konversi energi adalah sangat ditentukan oleh desain geometri turbin dan interaksinya dengan aliran air. Nah, berikutnya ada karakteristik aliran fluida, yaitu yang pertama ada turbulen, yaitu angin yang berbelok-belok dan tidak beraturan, dan yang kedua ada laminar, yaitu aliran fluida yang lurus, tegak lurus. Nah, karakteristik penting dalam analisis fluida antara lain yang pertama itu kecepatan aliran, velocity file, yang kedua tekanan fluida, pressure file. Berikutnya ada distribusi gaya, drag and left.
Nah, berikutnya ada polarisasi aliran, yaitu vortex formation. Pemahaman karakteristik ini penting untuk menentukan beban dinamis yang bekerja pada struktur turbin. Berikutnya ada mekanika fluida dalam turbin. Beberapa konsep yang digunakan dalam analisis ini antara lain yang pertama yaitu hukum Bernoulli, yaitu yang digunakan untuk memahami distribusi tekanan dan kecepatan dalam fluida. Berikutnya ada konversi massa dan momentum, yaitu digunakan dalam analisis aliran numerik fluida. Berikutnya ada Reynolds number, yaitu untuk menentukan jenis aliran laminar atau turbulen yang sangat mempengaruhi performa turbin. Poin berikutnya ada drag and left coefficient, yaitu untuk berperan sebagai desain dan optimasi untuk pilah itu sendiri. Mungkin sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adnan Muharif. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Adnan Muharif. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh rekan saya. Untuk presentasinya di sini akan membahas analisis numerik ya, yang dimana bisa disebut juga dengan simulasi CFD untuk menganalisis pola aliran fluida, kecepatan, tekanan, dan distribusi gaya di sekitar turbin. Itu untuk analisis numerik pada simulasi yang saya terapkan di project UAS analisis multifisik dengan menganalisis turbin hidrokinetik. Oke, ini di sini ada model dari turbinnya. Model ini dibuat dengan software SolidWorks yang dimana memiliki 3 bilah di setiap apa ya, itunya, dan memiliki satu besi as untuk sebagai penahan dari 3 bilah tersebut. Dan seperti ini model turbinnya, yaitu model turbin FAHC, jadi vertical axis hidrokinetik. Nah, untuk spesifikasi modelnya sendiri itu memiliki jenis turbin vertical axis hidrokinetik turbin, kemudian tipe bilahnya menggunakan striggle blade dengan konfigurasi cascade, kemudian dengan jumlah bilahnya 3, dengan airfoilnya NACA 0018, dengan memiliki karakteristik sistematis, tahan lentur dan cocok untuk Darius, dengan diameter turbinnya itu 80 cm, panjang bilahnya 80 cm, kemudian diameter poros atau bisa disebut dengan besi asnya itu 3,2 cm, kemudian dengan jumlah turbinnya 3, lengan turbinnya 3, kemudian sudut pitch variabelnya 20 derajat sampai 20 minus 20 derajat sampai 20. Untuk penempatan bilahnya bilah 1 pada radius R. Itu untuk spesifikasi model dari turbin hidrokinetik yang akan disimulasikan. Oke, kemudian di sini ada hasil simulasinya, di mana simulasi ini menggunakan software ANSYS Workbench dengan metode fluid flow atau Fluent ya, CFD, di mana di sini menganalisis aliran fluida yang melewati turbin, seperti ada ya pada gambar di sini. Sini mengaktifkan volume rendering, kemudian dan aliran fluidanya. Di sini velocity volume renderingnya dari 0 sampai ke 8,29 E plus 01. Tuh, untuk velocity volume rendering satunya. Oke, next.
Sini ada penjelasan tentang pola aliran di sekitar turbin ya, di mana hasil kontur kecepatan menunjukkan terjadi penurunan kecepatan pada zona wake di belakang turbin. Di sekitar ujung bilah terlihat vortex akibat tiga dimensi dari bilahnya tersebut. Kemudian kecepatan fluida maksimum berada pada sisi luar bilah yang berlawanan arah dengan putaran turbin. Itu untuk penjelasan dari pola aliran di sekitar turbinnya yang terjadi ketika proses simulasi itu berjalan. Dari data ini diambil dari hasil analisis yang kita lihat dari hasil simulasinya. Nah, kemudian ini ada distribusi tekanan pada pada model turbin yang kita tadi melakukan simulasi, yang dimana tekanan menunjukkan titik tinggi muncul di sisi depan bilah atau station point, sedangkan tekanan rendah di sisi belakang bilah. Perbedaan tekanan ini menghasilkan gaya angkat yang menyebabkan bilah berputar. Kemudian nilai tekanan tertinggi berkisar antara 3.200 Pascal di sisi depan dan 1.500 Pascal di sisi belakang. Ini tergantung pada sudut serangan bilah terhadap aliran ya. Jadi seperti itu. Untuk nilai tekanan yang yang terjadi ketika ada fluida yang melewati dari turbin-turbin itu sendiri. Oke. Kemudian di sini ada gaya fluida atau bisa disebut juga dengan lift and drag, di mana gaya lift maksimum terjadi pada bilah dengan sudut serang optimal terhadap aliran. Kemudian gaya drag meningkat seiring penambahan bilah. Namun kompensasi gaya lift tetap menghasilkan performa baik. Nah, di sini gambarnya itu mengenai aliran yang sedang mengaliri bilah-bilah dari turbinnya itu sendiri. Seperti yang ada pada gambar kita lihat, si aliran itu tidak semuanya lurus ya. Di sini ada yang muter-muter karena di sini si turbinnya itu muter karena tertabrak oleh aliran fluida tersebut. Jadi seperti itu efek dari gaya fluidanya. Oke, di sini mungkin simpulannya, simulasi ANSYS Workbench menunjukkan pola aliran membentuk zona wake dan perbedaan tekanan signifikan pada turbin, menghasilkan gaya angkat yang efektif. Turbin mencapai koefisien performa maksimum 0,2 pada tekanan pada TSR 2,19. Tekanan berkisar kurang lebih 3.200 Pascal hingga kurang lebih minus 1.500 Pascal. Konfigurasi strike blade meningkat efisien tanpa mengurangi kekuatan struktur. Jadi seperti itu untuk kesimpulannya. Nah, di sini ada video dari simulasinya. Mari kita lihat simulasinya. Nah, di sini itu di tampilan result dari ANSYS Workbench Fluid Fluent ya. Seperti kita lihat di sini sudah di play. Aliran-aliran fluidanya itu menyebar ngacak ya ketika melewati bilah turbinnya. Coba kita matikan dulu volume renderingnya. Oke. Ya, volume rendering satunya dimatikan. Jadi hanya aliran fluidanya saja yang terlihat. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk aliran fluida yang melewati bilah-bilah turbinnya. Jadi itu untuk video simulasinya. Next. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.